Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami nantikan isi hati Bapa ditumpahkan di tengah-tengah kami, ajaran, nasihat, dan didikan dari Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali lagi di acara Bible Study kesayangan kita, Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita masuk dalam Matius pasal yang ke-13, serangkaian perumpamaan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas perumpamaan yang pertama, perumpamaan penabur. Saya rasa ini salah satu perumpamaan yang paling terkenal di antara begitu banyak perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, perumpamaan ini juga cukup panjang, cukup lengkap. Setiap kitab Injil, sinoptik, Matius, Markus, Lukas juga menuliskannya. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat Matius 1-23. Sebelum kita mempelajari tentang perumpamaan penabur ini, ada dua hal penting dulu saudara ya. Di ayat yang ke-17 dulu. Nanti kita akan fokus pada perumpamaan penabur. Tetapi ada dua ayat yang saya mau highlight dulu sebelum kita masuk. Ayat 17. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kalimat ini, saudaraku, mengingatkan kita betapa beruntung dan berharganya posisi kita sebagai umat pilihan perjanjian baru. Banyak nabi, bahkan raja-raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Semua nabi perjanjian baru ingin melihat apa yang kamu lihat. Siapa itu? Yesus Kristus. Tapi mereka gak bisa lihat. Mereka mau dengar apa yang kamu dengar, apa yang kita dengar. Apa itu? Kebenaran Injil. Tapi mereka gak bisa. Tapi kalau kita hidup di zaman sekarang, saudara bukan, katakan saudara dilahirkan di pedalaman Himalaya 1500 tahun yang lalu, mungkin kita juga gak bisa dengar Injil. Tapi saudara yang menyaksikan ini, saudara bisa mendengarkan Injil. Kita bisa mencontoh Tuhan Yesus. Kalau gak dengar Injil, mau siapa yang dicontoh? Ini adalah anugerah luar biasa yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini gak boleh kita sia-siakan sama sekali saudara. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Nah, ini catatan penting yang pertama. Catatan penting yang kedua, ayat 23. Nanti kita masuk dalam perumpamaan ini ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 160, 30 kali lipat. Apa yang saya mau tekankan di sini? Berbuah di sini tidak ada hubungan dengan uang kolektor. Saya harus tekankan dulu saudara. Ini masalah firman yang ditabur, ini benih firman yang ditabur, bukan uang. Sebab saya khawatir ada banyak orang doa persembahan Tuhan kembalikanlah 30, 60, 100 kali lipat ganda. Lalu yang kasih 100.000 dia bilang, Tuhan awas ya kalau Tuhan gak kembaliin 10 kali lipat. Jadi berapa? 10 juta loh. Kita nggak berdagang sama Tuhan. Dan kalau saya bicara konteks di sini, konteks yang berkali lipat ini adalah benih yang ditabur. Kalau firman Tuhan ditabur di tanah hati kita yang baik, akan berbuah lebat, bukan urusan uang kolektor ya. Oke. 4 macam tanah, kita akan masuk ke dalam perumpamaan ini. 4 macam tanah ini menggambarkan situasi tanah hati kita, saudara ya. Ada yang keras, ada yang berbatu, ada yang semak duri, ada tanah yang baik ya. Jadi penabur ini adalah Tuhan sendiri. Seed itu, benih itu adalah word of God, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Land adalah pikiran hati kita. Dan di sini ada 4 macam tanah, yang keras, yang berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Yang pertama dulu saudara ya, ayat yang keempat.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, kalau saudara lihat pinggir jalan di sini, bayangan saudara jangan trotoar, saudara. Tetapi saudara harus bayangkan di zaman dulu ada sebuah area pertanian, ya, di mana ada tanah hampa. Penabur itu menaburkan benihnya kan di broadcast, ditebar, saudara, set, ditebar gitu. Nah, pasti ada satu area yang dia korbankan sebagai jalan. Jadi saudara bayangkan, dia kan sambil jalan, set, ditebah gitu kan. Tapi kan dia harus jalan. Nah, dia akan berjalan melalui satu jalan yang sama. Sebab kalau hari ini dia jalan sini sambil nabur, besok jalan sini, ini tanahnya rusak semua kalau semua diinjak. Tapi dia akan menyisakan satu bagian untuk tempat dia jalan. Nah, itulah footpath atau pathway atau pathway, footpath atau pathway, tergantung aksen mana ya. Aksen Amerika, aksen Australia. Itulah yang dimaksud dengan, saya nggak tahu bahasa Indonesia bilang pinggir jalan. Tapi sebenarnya itu jalan tempat untuk petani itu jalan. Footpath, tempat berjalan. Nah, tempat berjalan ini, kalau setiap hari kan petani itu setiap hari harus ke ladang. Ya. Ingat dulu pas ditabur kan begini, semuanya kena, random aja kan. Nah, dia tiap hari harus ke ladang. Dia harus menyiram, harus memelihara, dan dia melalui jalan yang sama terus. Nah, jalanan yang setiap hari dia lewatin itu, yang tiap hari diinjak itu, lama-lama jadi keras. Nah, inilah yang dimaksud pinggir jalan, footpath itu. Nah, benih yang jatuh di sini tidak bisa bertumbuh. Jadi tanah yang keras ini menggambarkan hati kita yang keras. Hati yang gak mau dibajak, hati yang gak open-minded, yang gak reseptif, yang gak lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ini hati yang resisten terhadap kebenaran firman Tuhan, yang menolak. Nah, footpath itu biasanya keras dan sempit, saudara ya. Biasanya footpath itu keras dan sempit. Dia akan pakai lahan sekecil mungkin. Kalau gede-gede ya rugi. Nah, makanya tanah yang keras ini juga menggambarkan ya tanah yang berbatu-batu, tanah yang dikatakan footpath ini, tempat berjalan ini juga menggambarkan pikiran yang bukan keras doang, sempit, pikirannya cupet, selalu menolak kebenaran. Kalau dia dengar khotbah, kebenaran ini gak pas buat zaman sekarang. Ini mah bukan buat saya, ini mah buat dia. Nah, ini penjelasannya di ayat ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dengar, tapi gak bisa masuk sama sekali. Ada barrier, ada penolakan. Sedikitnya ada 3 penghalang. Yang pertama, pride, kesombongan, cepat aja. Kita pikir kita bisa kerjakan semuanya sendiri. Kita pikir kita gak perlu Tuhan. Padahal manusia disentil dikit aja ngeplek, saudara. Gak usah dihabek Tuhan, disentil dikit aja ngeplek. Sekarang sama COVID yang gak kelihatan aja, manusia bisa ngeplek, saudara ya. Jadi jangan sombong. Yang kedua, fear, ketakutan. Tuhan gak pernah berikan roh ketakutan. Ya, takut bertindak, takut melangkah. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Penghalang yang ketiga, bitterness, kepahitan. Kalau kita simpan kepahitan, kita susah dengar Tuhan. Kita susah tune in sama Tuhan. Kenapa? Karena hati kita jadi keras. Jadi buanglah kepahitan ya. Kepahitan itu bisa menjadi penghalang. Kepahitan itu seperti kita membawa sampah dalam ransel hidup kita. Saya akan teruskan. Yang kedua, ayat yang ke-5 dan yang ke-6 sekarang. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, dia layu menjadi kering dan tidak berakar. Saudara, tanah yang berbatu, saudara harus pahami gini. Sebagian tekstur tanah di Israel zaman dulu itu seperti ini. Tanah tipis, lalu batu-batu.
baru ketemu tanah lagi. Banyak sekali tekstur tanah di Israel pada zaman itu. Jadi kalau tadi bicara keras, benihnya mau masuk pun tidak bisa. Yang kedua ini dangkal, tanahnya tuh cetek, lalu ketemu batu-batu. Makanya dengar, sebentar aja jadi layu dan kering. Jadi benih itu sempat tumbuh tuh lihat. Tapi tanahnya gak banyak cetek. Penghalang kita yang kedua untuk bisa berbuah dalam Tuhan adalah kedangkalan, saudara ya. Kedangkalan. Tanpa akar ke dalam, tumbuhan itu tidak akan kuat. Luarnya bisa looks good, tapi begitu ada badai, langsung tercabut. Kita lihat penjelasan di ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu. Segera menerima, senang, hore, dengar firman, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Banyak orang senang dengar firman, tapi tidak membiarkan firman Tuhan mempenetrasi sampai ke dalam hidupnya. Saudara, saya sering sekali ketemu orang habis khotbah bilang, pastor luar biasa, I'm touched. Saya tersentuh dengan kebenaran firman itu. Saudaraku, bagi saya bukan soal tersentuhnya, saudara. Yang saya lebih penasaran nanti berapa bulan lagi kalau ketemu, apakah dia sudah berubah atau belum. Jangan sampai ada banyak orang hanya I'm touched but not changed. Hanya tersentuh, senang dengar di KKR nangis-nangis. Touch but not transform. Tersentuh tapi nggak berakar, jadi nggak berubah, saudara. Ya. Banyak orang tuh yang nggak suka kalau firman Tuhan menerobosi watak karakter yang keras, bedrock personality. Ingat tadi tanahnya dangkal terus batu. Makanya kalau mau ini bisa penetrasi ke dalam, batu ini harus dihancurkan. Supaya tanaman ini bisa mengakar ke dalam. Ada satu pohon, saudara, namanya pohon bambu Cina. Ini filosofi yang luar biasa. Ketika saya membaca tentang pohon bambu Cina ini luar biasa. Kenapa? Pohon bambu Cina itu, kalau saudara menanam dia 5 tahun pertama, pendek banget, paling cuma berapa puluh senti. Makanya banyak orang yang frustasi, pohon apa nih? Udah ditanam 5 tahun, dipelihara tiap hari, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh ke atas. Nah, banyak orang yang frustasi dan nggak mau meneruskan. Tapi sebenarnya dia bukannya tidak bertumbuh, tapi dia penetrasi ke dalam, saudara. Dia bertumbuh ke dalam dulu. Bukannya pohon itu gak bertumbuh, tapi dia membuat akar dulu. Jangan kaget tiba-tiba di tahun ke-6, tahun ke-7, itu tiba-tiba pohon bambu Cina bisa melesat sampai belasan puluhan meter ke atas. Dan pohon bambu Cina itu kuat sekali menghadapi badai apapun. Dia bisa lentur mengikuti angin yang sekencang apapun. Saya harap kita punya filosofi ini, ya. Naluri kita jangan dangkal, kita harus, firman Tuhan itu harus meresap masuk. Makanya saya selalu untuk Life House Community, saya mengajarkan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, catat khotbah yang didengar. Kenapa? Manusia itu kebanyakan lupa, saudara, ya. Kalau ditanya, ingat gak khotbah minggu lalu? Biasa yang diingat joknya doang, lucunya doang. Makanya harus dicatat. Kenapa? Supaya kita bisa review. Repetition is a mother of revelation. Pengulangan adalah ibu dari pewahyuan. Ya. Memang naluri kita itu tanahnya dangkal, tapi kalau kita mau berakar kuat, ya, kita harus membiarkan firman Tuhan itu penetrasi masuk ke dalam. Miliki waktu dengan Tuhan, miliki komunitas rohani yang sehat, supaya kita bisa berakar ke dalam.
Nah, jenis tanah yang ketiga, saudara, ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara, ini menghimpit itu mencekek. Ini bicara tentang gangguan-gangguan yang ada. Waktu saya di Australia dulu, saudara ya, itu pekarangan rumah di sana biasa gede-gede. Kalau lagi musim panas gini, biasa pekarangan rumput semua tumbuh dengan cepat, saudara. Tumbuhnya cepat. Nah, di setiap itu pasti ada weeds. Weeds itu semak duri ini atau tanaman liar. Itu tajam, saudara. Kalau saudara nggak pakai sarung tangan pegang weeds, itu pasti berdarah tangan kita. Dan ini akan tumbuh. Ini akan ini akan mencekik. Jadi kalau kita nggak mencabut weeds yang ada itu, saudara, ya. Kalau kita nggak menyediakan waktu untuk mencabut itu, tanaman kita pasti mati. Tanaman yang asli pasti mati sebab dicekik oleh weeds itu. Nah, yang ketiga ini berbicara tentang dalam hidup kita itu pasti ada weeds, pasti ada gangguan-gangguan. Kita dibuat sibuk, saudara, sibuk dengan hal kita sendiri. Sampai gangguan-gangguan itu akan bertumbuh dan mencekik hidup kita. Di masa pandemi ini, apa kesibukan kita? Apakah kita memanfaatkan pandemi ini sambil berkata, Tuhan, ini waktu-waktu yang terbaik aku bisa belajar firman Tuhan? Atau saudara malah bilang, yes Tuhan, aku bikin rekor Tuhan. Biasanya drama Korea 1 bulan 2 seri. Pandemi 1 bulan 10 seri. Nggak salah saudara ya, nonton drama Korea apa yang saudara suka, itu nggak salah saudara. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Tapi kalau kita tidak bisa mengeliminasi, kita sibuk sendiri, kita nggak punya waktu dengan Tuhan, itu yang jadi masalah saudara. Kita harus tetap tahu prioritas kita. Apakah kita selalu sibuk? Makanya dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 ini ayat favorit saya. Be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dengan kata lain, quiet and shut up. Tenang, diam dan shut up. Be still and know that I am God. Bisa gak kita tenang di hadirat Tuhan? Bisa gak kita tuh jangan sibuk sendiri? Supaya jangan ada weeds yang mencekik kehidupan kita. Nah, weeds itu bisa berbentuk kekhawatiran. Kita worry ini, worry itu, khawatir ini, khawatir itu. Ya. Bisa berupa kekhawatiran, bisa berupa kekayaan. Sibuknya cuma mikirin gimana aku dapat lebih. Kekayaan tidak pasti weeds loh. Tapi kalau saudara hanya fokusnya, sibuknya bagaimana dapat lebih, make a living not a life, maka kekayaan itu bisa menghimpit. Itu di ayat yang ke-22 ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Dalam Injil Lukas, kesenangan hidup, pleasure, kenikmatan hidup. Ada orang yang tujuan hidupnya cuma sibuk cari kesenangannya sendiri. Itu weeds, saudara. Itu weeds. Dia dipenuhi banyak hal, kesenangannya dia, sibuk ini, sibuk itu. Tapi dia gak pernah punya waktu buat Tuhan. Akhirnya dicekik, dihimpit oleh weeds itu. Ya. Yang keempat, tentunya ini yang harus kita miliki, ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ada yang 100 kali, 60, 30 kali lipat. Ya. Penjelasannya di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik, yang tadi kita sudah baca, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat,
dan 30 kali lipat. Mendengar, mengerti, menyimpannya, melakukan, taat, dan dia bisa berbuah. Ini adalah orang-orang yang bisa kooperatif dengan Tuhan, yang bisa dijadikan rekan sekerjanya Tuhan. Ya, makanya di ayat yang ke-8 berbahagialah, yang ke-9 bertelinga dan ia mendengar. Banyak orang bertelinga tapi tidak dengar, saudara. Ya, saudara, jika hati kita keras, kalau hati kita keras seperti pinggir jalan tadi, footpath tadi, gimana cara Tuhan melembutkannya? Kadangkala Tuhan harus kirimkan badai, Tuhan kirimkan hujan, supaya tanah yang keras itu jadi lembut lagi. Ya, kalau tanah udah keras gimana? Tuhan harus izinkan badai. Kadangkala badai Tuhan harus izinkan dalam hidup kita untuk mengubah tanah hati yang keras itu, supaya kita mau lembut. Ada orang yang kepala batu, yang total rejected dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin lembut, mau gak mau, Tuhan guyur dengan hujan badai. Tanah yang dangkal, yang berbatu-batu tadi. Saya suka ke gereja, tapi gereja bukan prioritas saya. Tuhan itu bukan prioritas saya. Gak mau punya komunitas, gak punya akar, gak ngerti firman Tuhan. Ya, makanya tumbuh sebentar, tapi gak ngerti firman, tapi gak ngerti kebenaran. Dengar firman seneng, tapi firman itu gak pernah penetrasi masuk ke dalam. Percuma juga, saudara, susah juga. Ya, susah juga. Gak bisa punya akar yang kuat. Ada juga yang penuh wits, too busy for God, terlalu sibuk buat Tuhan. Wits apa yang ada dalam hidup kita? Saya gak tahu. Apakah hubungan, uang, kesenangan, kekhawatiran, atau apa? Nah, Tuhan mau kita punya tanah yang baik. Makanya ada orang pergi ke gereja, dengar khotbahnya sama, pendetanya sama, lagunya sama, semuanya sama. Kalau perlu duduknya sebelahan. Tapi outcome-nya bisa beda. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan itu, tanah hati kita seperti apa. Maka selalu saya suka berdoa gini, Tuhan, biarlah tanah hati kami seperti tanah hati yang baik, supaya kami bisa jadi rekan sekerja Tuhan, supaya firman kebenaran itu bisa berbuah lebat dalam hidup kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan acara ini, kondisi tanah hati kita seperti tanah yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat ganda dalam kehidupan saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, sekali lagi hamba-Mu berdoa supaya tanah hati setiap kami yang menyaksikan seperti tanah yang subur, sehingga benih kebenaran firman-Mu ini berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara untuk menyaksikan acara live study ini. Saya percaya bahwa saudara akan semakin diberkati, akan semakin dibukakan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau saudara mau mengulangnya lagi, saudara bisa menyaksikannya di YouTube channel Lifehouse Community. Dan juga saudara jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Music yang ada di layar kaca saudara. Saudara akan diberkati lewat praise and worship yang luar biasa. Dan saudara juga follow Instagram dari Lifehouse Community, sebab saudara akan mendapatkan renungan harian yang akan memberkati saudara semua. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan di jam dan waktu yang sama di acara Bible Study kesayangan kita, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.